Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Di video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi kita, yaitu passive voice. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Istiqomah Ardila selaku dosen dari Structure A yang telah memberikan tugas ini kepada saya, karena tugas ini merupakan sebuah tiket untuk bisa mengikuti final test mata kuliah Structure A. Oke, sekarang lanjut ke materi kita, yaitu passive voice. Apa itu passive voice? Biasanya juga disebut dengan passive sentence, yaitu kalimat pasif. Ada dua jenis macam kalimat. Pertama ada kalimat aktif, yaitu subjek yang melakukan sesuatu terhadap objek. Dan yang kedua adalah kalimat pasif, yaitu objek dikenai suatu pekerjaan. Kenapa kita menggunakan passive voice in our daily life? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan passive voice atau passive sentence. Alasan yang pertama adalah we don't want to talk about who did the action. Kita tidak fokus kepada seseorang yang melakukan sesuatu, tetapi kita fokus kepada suatu objek. Alasan yang kedua yaitu kita tidak tahu siapa yang melakukan action tersebut. We don't know did the action. Dan alasan yang ketiga adalah the object is more interesting or important than the subject. Jadi objeknya itu lebih penting untuk dibicarakan dibandingkan dengan subjeknya. Jadi dalam passive voice itu kita lebih membicarakan apa yang terjadi pada objeknya, bukan siapa yang melakukannya. Atau kita tidak begitu fokus kepada seseorang yang melakukan action tersebut. Dalam pembahasan ini kita hanya akan fokus kepada passive voice yang menggunakan present dan past tense. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas aktif dan passive sentence yang menggunakan past tense. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kalimat aktifnya adalah we ate pizza. Kami memakan pizza. Kalau dalam kalimat pasif yang tadinya objek berubah menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Objek dari kalimat aktif adalah pizza. Maka pizza kita letakkan di depan. Pizza was eaten. Pizza dimakan. Eaten di sini adalah bab 3 dari ate. Dalam kalimat pasif kita boleh menambahkan by, baik itu by me, by us, atau by siapapun itu, dan juga bisa dihilangkan, karena dalam kalimat pasif yang diutamakan atau yang menjadi topik perbincangan adalah objek dari kalimat aktif. Jadi siapa yang melakukan tersebut itu tidak begitu penting. Tapi jika kita ingin menambahkannya, kita bisa menambahkan yang tadi by me, bisa itu by us atau yang lainnya. Dari kalimat aktif ke pasif, kata we adalah subjek, kemudian at adalah verb, dan pizza adalah objek. Objek pada kalimat aktif kita pindahkan menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu kita tambahkan to be dan verb 3 atau we bentuk ketiga. B-nya kita sesuaikan. Karena kalimat aktifnya menggunakan past tense, maka be yang kita gunakan adalah was atau were. Pada kalimat pasif ini, kata pizza adalah kata singular atau subjek yang cuma satu. Maka kita menggunakan was, bukan were. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan were. Oke, sekarang kita lanjut bagian yang kedua. Aktif versus pasif, tapi yang menggunakan present tense. Nah, ini adalah contohnya. Sama seperti biasa, kalimat aktif itu terdiri dari subjek, verb, dan objek, yaitu mom eats pizza. Nah, di sini kata it-nya ditambah s. Kenapa? Karena dalam present tense untuk subjek she, he, it, verb-nya ditambahkan s atau es. Oke, mom eats pizza. Kita akan rubah kalimat aktif ini menjadi pasif. Yang tadinya objek menjadi subjek. Objeknya adalah pizza, maka pizza kita letakkan di depan pada kalimat pasif. Lalu kita tambahkan be atau to be. Karena tensesnya menggunakan simple present tense, maka be yang kita gunakan di sini adalah is atau are. Kemudian kita lihat subjeknya, plural atau singular. Plural menunjukkan banyak, maka menggunakan are. Karena kata pizza di sini menunjukkan cuma satu, berarti singular, maka kita menggunakan is. Kemudian eaten yang merupakan verb 3 dari eats. By siapa? By mom. Jadi intinya adalah passive voice atau passive sentence itu kita harus memperhatikan be plus verb 3.
Ini contoh yang lainnya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.